dua pesan sholat tepat pada waktunya. Itu artinya apa? Memberikan peringatan kepada kita. Kita sudah manusia disiplin, manusia yang bisa menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sebab kehilangan satu detik saja, kita akan kehilangan yang sangat besar, luar biasa. Makanya di dalam surat yang lain wal asri innal insana lafi khusrin, di masa. Jadi waktu itu sangat berharga sebenarnya. Tapi kita yang sudah diperingatkan oleh Allah kadang-kadang malah menyepelekan Allah. Makanya saya agak terus terang saja. Kalau sudah penyuluh sudah sikapnya seperti ini, ya sudah. Waktu itu dimanfaatkan oleh orang lain, baik yang non Islam maupun yang non tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Apa? Peluang-peluang ini sudah diambil alih oleh mereka. Kenapa? Kita terlalu santai. Alah, kita kan mayoritas. Alah, saya kan terus. Akhirnya kita akan kehilangan kesempatan itu dan tidak akan pernah kembali lagi kesempatan itu. Karena mungkin karena karakter saya menjadi orang santai, tapi kalau urusan waktu nomor satu. Maka tidak pernah sekalipun saya menjadi nikahnya itu terlambat, insya Allah tidak pernah. Bahkan saya lebih banyak yang menunggu. Kenapa? Saya ingin membiasakan diri saya. Saya diberi negara, saya diberi jabatan, harus saya tunjukkan bahwa saya memang pantas untuk mendapatkan itu. Terus yang kedua, saya tidak ingin diambil alih oleh orang lain. Makanya penyuluh ini taruhan saya ini. Kalau udah penyuluh sudah disiplinnya sudah ada, ya jangan harap akan mendapatkan tempat untuk diusaha. Nah, walaupun di sini atas nama notabene adalah Majelis Taklim, tapi memang saya sengaja tolong yang diundang penyuluh saja yang memiliki Majelis Taklim. Harapannya apa? Apa yang menjadi misi dan agama itu sampai ke masyarakat. Termasuk di dalamnya sampai saya begitu kokoh. Penyuluh harus masuk di lembaga keagamaan. Itu memang tekad saya. Saya ingin penyuluh itu betul-betul manfaat untuk masyarakat itu jelas. Jangan sampai dulu ada semacam kayak orang yang tidak suka dengan penyuluh. Ada itu dulu bahasa seperti itu. Kenapa? Posisi penyuluh dianggap sepele. Makanya periode saya jadi kasih mahasiswa. Stigma semacam itu harus hilang. Justru balik menjadi penyuluh justru yang sangat diharapkan. Jadi orang penting. Tapi kalau dia diangkat jadi orang penting tapi jadi kayak penting dia terserah sampai teman-teman. Supaya sholat malah santai. Ngomong ini latihan kayak gini tolong dirubah. Mindset kayak gini harus mulai dirubah. Tunjukkan bahwa saya mempantas dengan jadi penyuluh. Layak saya. Itu undangan setengah wol itu kok Samsung. Kita kan mulai fokus bejo sampai aku rata senyum. Jangan sampai terulang lagi. Lalu kalau gini kebiasaan terus kalau pengajian terus kau nunggu apa yang dianggap mau penting itu. Jangan. Ya siap ya. Siap. Ya mudah-mudahan siap nanti tenang. Orang lampu. Terus yang kedua, saya ingin kegiatan ini nanti pulang dari kegiatan ini tolong betul-betul dilaksanakan di lapangan. Apa? Kita tuh punya kesempatan yang sangat luar biasa dekat dengan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu sampai bisa lain. Apa? Tolong yang masuk di organisasi DRI manfaatkan ini kesempatan untuk apa? Mendirikan setiap masjid ada tempat konseling rumah tangga. Jangan sampai mereka lari kemana-mana. Mereka harus punya bangga. Wah, aku di masjid saya ingin masalah saya teratasi. Siapa? Ya penyuluh.
Makanya ini nanti sepulang dari sini, tolong matur pada DMI kecamatan. Nanti saya akan dengan kota saya untuk memanfaatkan tempat ibadah sebagai tempat untuk konsultasi masalah keagamaan, masalah keluarga, masalah apapun juga. Yang terdepan siapa? Sampai guru agama non. Insya Allah rezekimu Gusti Allah sing ngatur. Aja terus sithik-sithik lha duwite ora. Yo ono nanti di akhirat. Tapi mati sih. Jadi tolong. Jadi sepulang dari sini nanti ketemu DMI, kebetulan kok ketuanya sampean dulu ya Pak Alhamdulillah. Tidak harus banyak. Ambil aja satu kecamatan, satu atau dua sebagai apa? Project ini, contoh percontohan. Tulis MMT, tempat konsultasi keluarga. Minta tempat, ini datang nyelempet bisa beduk apa boleh. Datang layani apa masalah sampai. Ini nanti masuk dalam fungsi BP4. Jadi jangan sampai hanya BP4 ada di KUA, di Kementerian Agama. Kalau perlu per desa itu ada lewat PMK. Aja terus ngomong 1 juta kok gawe pirang-pirang kelas. Jadi pulang dari sini saya minta tolong bilang sama DMI. Di sini yang jadi ketua DMI ada enggak? Tapi masuk di DMI ada enggak? Masuk. Sampaikan kepada pihak kecamatan. Pak, kami ingin ada percontohan salah satu masjid jadikan contoh, minimal satu masjid untuk tempat konsultasi keagamaan, keluarga dan macam-macam. Nah, makanya sampai tak training di sini itu intinya itu. Ya, nambah-nambah beberapa. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak. Tapi ini bukan kejadian. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Nah, untuk itu aku rasa kenal, Ustaz kenal. Jadi yang pertama cerita dulu sejarah. Jadi BP4 itu memang pada kalau berdirinya negara. Ini pertama BP4 itu namanya cuma Kementerian Agama. Dulu namanya itu sudah Kementerian Agama itu sebenarnya cikal bakal namanya Kementerian Agama. Dengan perubahan waktu menjadi Departemen Agama. Balik mana tahun ini menjadi Kementerian Agama. Berdiri kapan? Ini terus Mas, Bapak tulis. Tanggal 3 Januari 1946. Wow. Jadi makanya setiap tanggal 3 Januari kita ada peringatan Hari Amal Bakti. Setiap tahun, walaupun dilaksanakan dengan sederhana atau bagaimanapun, atau lomba orang, tetap pelaksananya ada. Kenapa? Ini adalah hari di mana waktu itu Kementerian Agama disahkan. Dan satu-satunya waktu itu ada yang namanya kementerian khusus menangani masalah agama. Kalau nggak sekuler nggak mau. Ini berbeda. Pertama menterinya siapa ini? Haji Muhammad Rashid. Beliau sebagai cikal bakal pertama kali Kementerian Agama. Terus, nah salah satu tugasnya itu ini. Nomor 22 tahun 46 tentang pengawasan dan pencatatan nikah, talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam. Ini pertama kali. Jadi kalau ada dua lembaga institusi yang boleh menikahkan, itu hanya ada dua. Satu, kalau di agama Islam dia masuk di KUA. Tapi untuk yang non Islam, bagi Islam Katolik itu semuanya puluh macam itu masuknya di catatan sipil. Tapi yang menikahkan adalah mereka tokoh-tokoh agama atau pastor atau siapapun. Setelah itu baru didaftarkan ke catatan sipil untuk mendapatkan sertifikat kawin. Bahasanya bukan nikah. Kalau Kementerian Agama, kutipan akte nikah. Akte nikah, duplikat akte nikah, bukan akte kawin. Jadi betul Pak Kepala Kantor, memang benar.
Kalau di Islam tuh yang ada adalah nikah. Kawin urusan itu. Rasa kembali. Sama wis hafal rasa bulan penting. Kalau dulu sebelum rujuk, sebelum 71 itu menangani rujuk juga. Jadi bahkan pengadilan agama memutuskan yang mengeluarkan itu adalah KUA dulu. Tapi setelah turun Undang-Undang Nomor 174, maka rujuk dikembalikan kepada pengadilan agama. KUA sudah tidak mencatat lagi. Mesti lah paham. Soalnya wakil misalnya. Nah, melalui tangan keputusan Menteri Agama Nomor 30/47 tentang penegasan pengakuan BP 4 Pusat, dengan kami tersebut BP berubah menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sampai dengan sekarang. Ini kegiatannya. Apa tugasnya? Memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan merujuk pada yang akan melakukan perjalanan maupun kelompok. Untuk seorang PNS bisa mengajukan perceraian harus melalui BP 4 Kementerian Agama Pelaksana. Tapi berdiri sendiri, tidak gandul pada Kementerian Agama. Itu bagian dari tugas Bimas Agama Islam. Di kecamatan ada. Tapi yang bisa mengeluarkan rekomendasi bahwa itu sudah tidak bisa diakurkan lagi, itu hanya BP 4 Kota Semarang. Untuk khusus PNS, bawah nggak bisa. Jadi contoh ada PNS dari instansi manapun, selama dia beragama Islam harus mengajukan ke BP 4 Kota Semarang. Siapa ketuanya? Ex officio Kasih Bimas Islam. Jadi kalau ada orang geger itu pas saya. Terus ini orang sing wajah ceria ada, merenggut kabeh. Tapi bermasalah. Dan kasusnya apa? Banyak. Bukan ya sekedar ekonomi, bukan sekedar apapun, itu tumplek itu waktu mereka lapor ke Bimas Islam. Maka saya minta kepada panjenengan semua, teknik nanti akan saya sampaikan. Kenapa? Saya berharap sebelum masuk KUA, sebelum masuk ke Kota Semarang, sampeyan garda terdepan lebih dahulu. Datang, assalamualaikum, mau konsultasi BPKB, tapi cuma itu harus punya kantor walaupun kecil. Biar apa? Biar orang lain tidak ada yang tahu. Ya ditutup, tapi buka sidik. Dengarkan laporan. Apa masalah mereka? Cuma emosi. Pernah terjadi. Seorang konselor menyelesaikan masalah, malah kalau emosi goblok ijazah. Nah, ini kacau ini. Gak boleh, sampai harus netral. Tidak boleh memihak aku, ya tidak boleh. Dengarkan. Kalau ada keluhan, apa keluhan? Catat. Saya tiap bulan dikasih gaji hanya 10 juta. Hanya. Terus diminta lagi 9,5 juta. Ya begitu. Ini kasus masalah nih. Terus tidak pernah pulang, terus punya simpenan, terus ya kan duit tabung ibarat mesti punya simpenan tuh, gitu salah paham. Terus ada yang karena gara-gara laki-laki di PHK sehingga laki-laki sering marah-marah, istrinya punya usaha malu. Karena saya mengalami orang kasus seperti itu pernah. Kenapa kok suami kamu? Dia merasa penghasilannya di bawah saya, Pak. Terus dia merasa tersinggung. Apa-apa marah, saya begitu marah, begini marah, saya harus bagaimana Pak? Saya panggil, dan teknis di sini memanggil orang yang bermasalah, jangan sekali-sekali dibarengke sama jadi penonton loh. Lapat juga peduli. Harus punya teknik dan harus berani, nggak boleh kok malu-malu emosi. Sampai rasa malu-malu, gini ngomong saya, nggak boleh, adil. Coba yang ingin bicara dulu siapa? Gitu saja. Tapi yang pertama, monggo laporan sekalian. Laki-laki itu perempuan, kenapa? Tulis satu persatu.
saya minta nomor kontak sampean. Kedua, saya beri nomor kontak suami atau istri sampean. Bukan untuk tapi untuk ini. Bab itu dipanggil itu harus menerima panggilan itu. Tidak boleh panggilan itu tahu-tahu dibuang di tengah jalan, tidak boleh. Kalau memang orangnya tidak ada, harus ada keterangan dari RT. Memang orangnya meninggalkan rumah, tidak tahu di mana. Yang tanda tangan RT. Masuk kasih gelap dihapusi sampai nanti. Mbak, ini suami sampean saya panggil. Nggih, Pak. Ini tolong sampaikan. Kan tidak mungkin saya mau mengantar surat sendiri kan, titipkan istrinya. Istrinya terus buat tengah jalan. Saya tahu. Berarti, lah caranya gimana? Tadi buktikan bahwa ini suratnya nyampe betul. Kalau nyampe, tanda tangan yang bersangkutan. Kalau orangnya tidak ada, tolong Pak RT minimal menerangkan bahwa yang bersangkutan betul-betul sudah tidak berada di rumah tersebut. Ini betul. Ganjarannya gede ini. Kalau ngerangkat ke barang sing wis meh pisah. Walaupun sulit sangat, rata-rata wis kalau sudah datang BPM4 wis mentok biasanya. Jadi tingkat keberhasilannya walaupun kecil tetap ikhtiar harus tetap di ini. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum menakahat. Nah, sampeyan menguasailah. Insya Allah bisa. Caranya nikah, kalau ada masalah, kalau setiap bulan berturut-turut tidak beri nafkah batin, bagaimana? Itu di dalam halaman belakang di kutipan akta nikah kan ada, bukan ayat kutipan. Itu dipelajari, dibaca dengan seksama masalah-masalah. Saya yakin sampean pengalaman, terutama sampean tok sing dulu ya. Belum nikah. Sudah, yang belum tadi siapa? Belakangnya maksudnya. Bab ini di buku pelajaran ada, di pondok kita ini menyelesaikan keluarga ini tidak ada. Yang ada adalah apa? Pengalaman. Ya enggak apalah sampai pengalaman hidup sampai rumah tangga ya untuk diterapi sedikit ngono lah. Tapi aja kon niru kok sampai capek ra iso. Nanti ini kalau sampean bisa bagus di dalam pelaksanaan ini, bisa kerjasama. Mungkin dengan lewat NU, bisa sangat NU kecamatan ada kan? Monggo kerjasama, tidak harus di masjid umpamanya. Kok NU kecamatan punya gedung, tulis aja tempat lahan. Silahkan tulis. Yang penting saya harap panjenengan selaku penyuluh agama PPS bisa aktif juga membantu masalah konseling rumah kan. Kalau mentok naikkan ke atas. Siapa? Kecamatan. Wis dibina, wis dipandani semua itu kasana warna-warna kabeh. Ya termasuk teknik-teknik fitnah. Ngerti teknik-teknik fitnah? Dengan istri itu harus dilem. Sampai duduknya orang kita itu fitnah. Di sampai istri yang paling cantik, mesti ra ngandel tuh. Yang paling ayu itu ono meneh tuh. Tapi teknik seperti itu disampaikan. Rumah tangga itu tidak harus monoton gini terus lurus saja. Jangan. Pengalaman pribadi sampaikan boleh. Jadi intinya adalah mengingatkan kepada mereka jangan sampai terjadi perceraian. Jadi kalau betul sampai bisa melaksanakan di NU, Muhammadiyah atau di masjid, ini sesuatu pasti akan jadi sesuatu yang jadi luar biasa. Tempat konseling di NU, tulisi MMT depan, tempat konseling keluarga. Wah hebat itu. Siap semua, tapi itu minimal polisi hubungi nomor HP. Mau sampai rasos tadi minimal kalau mau konseling hubungi, nanti perjanjian di nopo jam. Mau makan tongkrong terus sudah mungkin udah cukup pakai opo. Artinya apa? Di saat memang sampai ada pekerjaan bisa lewat WA dengan mengatakan Pak saya mau konsultasi masalah keluar jam berapa, di mana, tapi ojo dulu di rumah makan biar sakit. Tapi ketemu di masjid ini jam 9.
dengarkan, jadi pendengar yang baik itu ternyata luar biasa. Lu mau merasa dibantah? Apa enggak? Ini Pak, ini. Itu juga melatih diri Anda sendiri nanti. Rumah tangga itu yang dibutuhkan itu adalah pendengar yang baik. Kalau sampai jadi suami yang tidak pandai mendengarkan keluhan istri, jangan harap rumah tangga Anda akan baik. Bujuni besok masalah salah sesuai. Atau enggak boleh dengarkan, paling berapa menit sih? Sama suami baru capek, istri yang baik itu dengarkan. Mereka kata orang paham mana? Loh, itu sudah dikit lego loh. Sampai sembrono. Loh, tenang itu. Jadi mereka kata atau stay dengarkan. Pendengar yang baik daripada didengarkan orang lain. Malah memalukan tuh. Penyuluh kayak penyuluhan kalau itu malah bojone kok. Wi aja pri tanggone bojoku irang benar. Mulai kan malah kacau tuh. Ini pembinaan keluarga sehat bahagia. Ini serta berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga rumah tangga sehat dan bahagia. Usahakan dipandang manfaat bagi bagian. Ini termasuk silahkan kalau punya inovasi menerbitkan buku-buku, silahkan. Buku tentang bagaimana rumah tangga yang baik. Malah itu bermanfaat, malah justru bisa mendatangkan rezeki. Didolkan payu kan. Tapi ojo terus memanfaatkan. Oke, sampai saya berikan, tapi tolong buku saya dibeli. Udah boleh, jangan. Kalau Anda tertarik maupun harganya berapa? Tidak seberapa. Yang penting manfaat. Nah, BP4 ini kalau di tingkat pusat itu ada. Kalau berdasarkan perkawinan BP4 ini semua tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, kota, madya, dan kecamatan. Bahkan sekarang diturunkan lagi sampai ke desa atau kelurahan, bahkan sampai khususnya masjid. Ini nanti saya akan menyampaikan ke ketua DMI supaya DMI di kecamatan itu punya tempat konseling masalah rumah tangga. Siapa yang standby? Gantian. Sampai di sini ada yang bertanya? Menangkap ini paham ini. Senyap sekali. Ini paham orang? Gigit karena mah percuma kita kok yang free yang power bank itu ada belum ada desa itu. Nah, termasuk ini dalam upaya pencegahan jangan sampai terjadi perceraian sama di sini. Apa? Bin-bin itu termasuk usaha, ikhtiar. Memang saya sempat dikritisi teman-teman dari Litbang, teman-teman dari UIN yang mengadakan survei tentang keberhasilan bimbingan perkawinan. Saya nyantai. Kenapa nyantai? Dia mengatakan sejauh mana Pak peningkatan ada usaha bin-bin ini terhadap perceraian ternyata tidak signifikan. Kenapa? Ternyata PA itu yang cerai itu banyak Pak. Sebentar. Tolong tanyakan yang mengajukan cerai itu nikahnya kapan? Kami itu mengadakan bin-bin tahun 2017 atau 16. Coba tanyakan, yang mengadakan perceraian itu tahun berapa? Ya 2000, ada yang 2004 atau 94. Berarti kan belum ada bin-bin kan, saya bilang gitu. Terus saya tanya gantian tabel. Ada enggak perceraian yang nikah 2016-17 di pengadilan? Belum ada. Ya sukses berarti bin-bin. Loh, kan tolak ukurnya gitu kan? Mereka sudah enak mengatakan, wah enggak sukses Pak, rugi Pak. Pemerintah mengeluarkan biaya miliaran. Ternyata yang cerai itu banyak. Ya tak wale dong aku cara gendeng kok. Nah gendeng harus dikasih ya. Coba dicek. Oh iya betul ya Pak. Iya sopo sih aku. Jadi tolong supaya tidak terjadi lagi perceraian yang ada di Indonesia khususnya kota Semarang. Ya walaupun tidak jaminan sih, tapi minimal memberikan pencerahan pada masyarakat. Termasuk karena juga punya majelis taklim ini kesempatan panjenengan sampaikan
nikah tuh seperti ini nikah tuh harus begini. Tujuannya apa? Supaya mereka itu memahami, oh iya nikah itu termasuk luar biasa. Jadi Pak kantong menakan mau coba kan ini apa? Soalnya itu mendino diwaca dua mina, udah dua aku ya apa? Pemenang Pak Sulbi wakil menang. Soalnya mendino kiroin ngaten kuwi terus. Aku tau krungu. Soalnya tau di kepala kawas Semarang Barat, aku jadi paham Sulbi kaya apa. Panung Nurayu aku paham. Nah, termasuk yang tidak kalah penting. Kadang-kadang manusia itu, nanti saya berikan yang terakhir saja lah. Ini yang sering terjadi itu. Apa coba? Bukan. Apa coba? Menurut sampean apa yang terjadi di sini? Apa? Tidak apa, salah tidak apa. Hah? Perhitungan matematika. Seperti matematika. Boleh. Ada lagi punya pendapat? Hidup tidak bisa disamakan. Hidup tidak bisa disamakan. Bukan dia nih. Ada yang lebih mungkin lagi dari itu. Ini jawaban yang betul. Seringkali yang dilihat itu pasti nomor 4. Panen 5 kali 5 27. Kan seharusnya 25. Ini dari si perpecahan itu gara-gara kayak gini. Fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kadang-kadang kan padahal kelebihan Allah memberikan kelebihan kan banyak tuh. Tapi yang dilihat ini 5 kali 5 kok 27 tuh apa? Pak itu hasan itu keluarnya di sini. Atau mas kancane sok tuku TV sampai yang TV negro terus. Tapi kan enggak pernah kan jujur. Negro kan lumayan tapi kan jujur. Daripada belikan berwarna gulutang. Berarti kan tidak jujur kan. Jadi yang dilihat itu kekurangan. Ini modal sama itu ini. Wa ashiruhunna. Terus? Sama nuju apa loh? Ayo, sama apa lah aja. Penyuluh sama. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alahu fihi khairan katsiran. Khairan kasih kelebihannya itu kebaikan itu banyak. Tapi seringkali yang dilihat itu pastinya. Pernahkah sampean terima kasih 3 kali 4 sama dengan 12 dengan saya? Prane kontak. Maturin Pak Labir. Pasti mendong iki. Atau Pak, kuliah ke dhuwur S2 kok 5 ping 5 kok 17. Sering kayak gitu. Rumah tangga? Iya kayak gitu rata-rata. Masak kasih dan pisang cerita ke mati halaman buku entek. Pakai duit, ora rambut dibu-dibu tak boleh kuacut. Kalau itu dinikmati malah seger kok. Sampai mangga kalau udah ada kecut ora enak. Ini namanya wa yaj'alallahu fihi khairan. Oke, kecut iya, tapi di balik kecut kan ada nikmatnya. Apa? Ora iso turu sampe. Lama boleh kecut banget tuh. Akhirnya kan rasa turu sampe. Akhirnya apa? Tahajud ya. Gitu loh. Di balik itu Allah memberikan kelebihan ya ana manfaatnya. Di bojo cerewet. Alhamdulillah jak lunga ora main ngantuk. Ono mburi pinggiran kok radio kok. Produk. Sekarang ini iya. Aja bentar-bentar. Wah, ini muni terus. Manfaatnya ada, tapi kalau pikirannya negatif akan mengatakan cerewet. Oh, ambil turah. So menang lagi. Menang ngantuk. Jadi kalau melihat sesuatu jangan lihat kekurangannya, tapi justru ya Allah fihi khairan kasih. Allah memberikan kelebihan yang lebih banyak daripada kekurangan. Benar nggak ya? Jadi nanti di saat sampean menghadapi itu sampean berikan ini aja udah tekan-tekan. Apa tuh Mbak masalahnya? Ini loh Pak.
dia itu begini. Oh ya tulis. Setelah itu ngomong, lah memangnya Mbak mintanya seperti apa? Seharusnya tuh harus begini. Lah sampean bisa begitu enggak? Loh ya emang enggak bisa. Loh ngapain sih enggak bisa kalau nuntut orang lain harus bisa? Al insanu mahadul khata. Manusia. Nah sampean boleh sempurna. Ora ono malaikat kadang-kadang salah. Nabi aja pernah salah, walaupun diberi sifat Maksum. Allah yang memperingatkan, tapi secara manusiawi pernah salah, walaupun langsung diingatkan oleh Allah. Pernah kan Nabi ngusir orang gara-gara dia berzina dengan mayit yang sudah dikubur. Orang ceritanya loh. Desa penyuluh tuh harus tahu semua. Orang dulu sampai tak pernah dengar Pak. Kita nyenengke nak penyuluh itu menguasai semuanya. Orang kita terusannya biaya supaya pernah dengar Pak. Jadi pernah satu sahabat itu dapat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya dosa besar Rasulullah. Apa? Saya tuh punya pacar kekasih yang saya cintai, tapi meninggal. Saking cintanya saya bongkar dan saya zina dengan mereka. Rasulullah marah besar. Keluar kamu. Enggak kamu. Akhirnya dia pergi dari rumahnya Rasulullah sambil nangis taubat kepada Allah. Langsung Allah berkata Jibril, dileknya umatku Rasul, apa yang dilakukan itu salah. Rasulullah sampai nangis di situ. Minta maaf kepada Allah. Pulanglah di saat Rasulullah sholat subuh membaca Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi Allahu Akbar. Rasulullah mau sholat takasur. Jadi Rasulullah itu pernah salah, pernah. Lah kok menadap semua. Jadi mengingatkan segala sesuatu itu berilah contoh. Jangan contoh dirimu, jangan, tapi ambil contoh Rasulullah. Bagaimana sifat Rasulullah, sikap Rasulullah terhadap suami istrinya. Kenapa Rasulullah milih Aisyah? Kok bukan milih yang lain? Itu yang merintahkan Allah, bukan keinginan nafsunya Rasulullah, bukan, tunjukkan cara seperti itu. Rasulullah menikahi Aisyah itu karena apa? Apa? Kecerdasannya. Bukan hanya sekedar kecantikan, cerdas itu kalau tidak dibantu Aisyah, mungkin hadis itu banyak yang hilang. Jadi sampai termasuk menjawab orang-orang yang tidak suka nikahnya Rasulullah dengan anak kecil. Nah, saya di teroke saya puji. Ya apa itu anakku ini? Termasuk juga kenapa Rasulullah memilih Khadijah yang lebih tua. Karena Khadijah itu kaya. Butuh orang berjuang tanpa kekayaan ya mati dia berat. Akhirnya Khadijah itu sepertiga kekayaan Mekah itu milik siapa? 2/3 apa 1/3? 2/3 habis untuk berjuang Rasul. Saya akhirnya meninggal itu hanya satu pakaian yang penuh dengan tambah. Sampai minta kepada Rasulullah lipat anaknya, tolong sampaikan kabar. Saya minta satu serbanya saja untuk bumi. Sejauh itu. Ini memberikan contoh kepada mereka tuh, kamu harus pandai mencari cerita yang membuat motivasi orang yang bermasalah itu menjadi sadar. Masuk malah gue tambahin, ya aku bujumu kurang ajar. Ayo, wassalamualaikum. Wah maturun Pak, ya maturun mbok iloni kok. Apalagi terus ikut emosi. Nah, kalau sudah datang sepihak, baru sudah datang, tapi yang ini di luar dulu. Jangan suruh masuk dulu. Dengarkan ini dulu, biar puas mendengarkan, tapi sampaikan dulu. Mas atau Pak atau Bu, itu ada laporan seperti ini, A, B, C, D. Dia pasti akan nanggap. Oh gini loh Pak, terus jawaban itu pasti akan memberikan jawaban. Oh dulu. Nah setelah itu berarti konfront, bener nggak seperti itu? Mereka insya Allah padu nih kalau sampean jadi wasit yang adil. Stop. Kalau nggak bisa keluar. Nah aku ngono tak tegas sisan. Kalau nggak mau saya atur keluar.
cep mesti. Wah aku pengen ngene kok. Tak peluntir itu tetap kok keok. Pletek. Sudah. Iya Mbak. Gini Pak, pletek yang jawab, stop. Gini ngomong sih. Namanya padu ngono omah. Pletek. Terus ngene, karepmu pengen terus ke ora? Terakhir aku ngono. Kulo mboten kuat Pak, ya rasa junjung. Seneng kon junjung ya sapa aku. Ora usah diangkat. Tapi selesaikan dengan baik. Kalau ingin cerailah dengan baik. Kalau ingin pisahlah dengan baik. Aja selena wis pisah lu ngelek-ngelek. Aibnya dibuka, kekurangannya dibuka. Itu membuka aibnya sendiri enggak? Ini peran BP4 di sini. Jadi kalau sampean ingin kalau ada kesulitan, silakan tanya ke Mas Islam. Pak, kalau ada masalah begini caranya begini. Itu butuh pengalaman, 1 tahun 2 tahun enggak iso. Saya pernah di Pembalak. Itu tadi kasusnya si bapak itu di PHK. Ibu, ini istri, itu penghasilnya luar biasa. Bapak ini gengsi. Karena biasanya dia gajinya besar, nyah, otomatis PHK nyoh kan. Banyak kesininya kok. Bukan terima kasih, tapi terima. Kasihnya enggak ada. Kan kasih kan gini kan. Terima. Dia tersinggung. Harga dirinya merasa diinjak-injak oleh perempuan. Padahal perempuannya diem. Wis sampai pol Mas, dengan butuh apa? Gitu dia tersinggung, ngece, mau ngaku nanti duit. Memang nyonton nanti duit tenan. Ini laki-laki itu egone Masya Allah, bagus orang. Akhirnya si istri inisiatif, Pak, kita usaha yuk membuat warung makan. Oh iya bagus itu, buat. Lah karena ya jenenge modal sama itu kabeh. Nah otomatis ya, Pak minta laporannya. Salah enggak? Ya pesan tidak salah, ini usaha bersama. Pak, kalau pengeluaran ada berapa, masukan ada berapa, kita agak untung kok. Cuma tersinggung. Terserah aku toh, lo pada sih modal sih itu. Dan mana tuh kan? Kayak begini terjadi. Karena apa? Egonya seorang laki masih dipertahankan, walaupun dia tidak punya apa-apa. Sombongnya jono. Nah kalau saya itu kan, Pak. Sama itu jadinya jadi suami yang terima kasih pada istri. Menang di klub. Kenapa harus terima kasih? Sabar istri saya tidak akan menuntut kepada jenengan. Pernah sama dimintai apa-apa? Tidak pernah Pak. Karena sudah tahu saya tidak punya apa-apa. Ya gitu kok. Lu kok sombong kenapa? Ya sebenarnya saya hanya gengsi aja. Gak usah gengsi Pak. Musuh kabeh kelemahanmu Pak. Belangmu ninti lu ketok Pak. Peroh. Lo kemana sombongan Pak? Gengsi itu kenapa sih? Menang udah gini aja. Saman buka usaha di mana? Di sana Pak. Terus ditunggangi belum? Undang aku Pak. Betul saya diundang sana. Apalagi yang doanya mudah-mudahan saya datang. Tidak jadi cerai Pak. Hanya saya ingatkan, rumah tangga tidak ada yang dimana. Memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu adalah bingkai secara luas. Tetap menghormati suami walaupun suami penghasilannya di bawah tapi tetap gitu loh. Sing itu tak ada nego pun manut Pak. Saya sudah mengikuti apa itu dia. Saya tidak pernah minta macam-macam. Bahkan ada yang dokter sekalipun. Saya tuh uang itu dikasih suami, tidak pernah saya langsung taruh di laci Pak. Saya bilang itu apik Mas Mbak, tapi sombong. Tersinggung tuh suami, aku mau di bojomu, ora mungkin aku. Ya ora mungkin aku di bojo. Siapapun kalau perlakuan istri terhadap suami seperti itu, jangan harap suami kamu akan bangga. Terusnya gimana? Ya terima, alhamdulillah, terima kasih Mas. Ora ketang rekor-rekor dilebokne ninggon dompet. Wong lanang kuwi senenge por, soalnya gajinya istri itu lebih besar masalahnya. Padha dokter cuman kebetulan yang perempuan itu mendapatkan tambahan tugas sebagai pejabat dekat. Oh gitu ya? Iya, sampai di dokter tapi kalah orang UMM.
mesem, muka melaku, widar. Tapi kalau pengalaman hidup mata gak kalah ya aku sama. Betul Pak. Tolong dihargai. Jadi dia tuh pas butuh apa? Jangan anak-anak butuh duit jika ning kaji. Ngece tuh. Kita ambil deh. Tapi tidak sopan. Saya bilang gitu. Tolong berapapun dari suami kamu. Terima. Apa yuk? Ini cara menyelesaikan masalah di dalam urusan keluar, termasuk anak. Makanya saya kalau ada orang cerai bilang gini, saya boleh minta satu kepada sampean berdua. Apa? Tolong nanti malam sampean bangun berdua. Terus bukalah pintunya kamar anak. Lihat, melungker. Kalau kamu tinggalkan posisi seperti itu, yang kamu rasakan apa? Kasihan Pak, dia sudah tahu gitu. Jadi gampang. Kalau ingin menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga, nak mengi anakmu buka laut, delok anakmu. Sampean kok ana rasa pengin ninggal ke? Nyati lho. Nah, artinya disampai ke nang wong itu, ya jawab. Pasti yang gergel itu pasti. Dengan kondisi tidak punya kemampuan apa-apa, melungker sendirian, mampu tinggal. Mereka itu setelah itu baru besoknya ganti-ganti itu, Pak tidak jadi Pak. Lah kenapa? Gerentes Pak, ya Allah, anak tinggal terus nanti anak saya akan seperti apa? Jadi trik-trik seperti itu harus punya saya. Jadi dia harus Quran untuk ke hadis itu ora paham. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal a'malu binniyat. Ora ngono, ya kabeh memang tergantung niat. Logika aja. Aja kaduan, malah bingung. Wong aku dia bingung hadis Kang Elan aku. Karena Quran aku ora hafal. Logika aja dan penting. Untuk menyadarkan bahwa ya Allah pisah ternyata tidak bagus. Sampai di sini ada yang tanya, monggo kalau saya nguntang, ngantuk, ayo. Untuk powerbank to ngono ora.